Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah bisa berbagi kembali, dan pada video kali ini saya akan berbagi tentang mekanisme penyusunan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membahas tentang mekanisme penyusunan APBD, kita harus mengetahui setidaknya ada 14 istilah penting dalam penyusunan APBD. Yang pertama, APBD itu sendiri singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daerah di sini ada provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun setiap 1 tahun sekali, turunan dari Rencana Kerja Jangka Menengah, ya, RPJMD. RPJMD itu Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah. Kemudian KUA PPAS, nah ini penting, singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran, tentu anggaran APBD ya. Kemudian PPAS-nya ada prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang dibentuk oleh kepala daerah dan dipimpin oleh atau ketua dari TAPD ini adalah sekretaris daerah atau sekda. Kemudian RKA, Rencana Kerja dan Anggaran, yang disusun oleh masing-masing SKPD atau dinas atau badan yang dibentuk oleh kepala daerah ya. Kemudian SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, bisa berupa dinas, badan, dan lain sebagainya. Perda, Peraturan Daerah, yang disusun oleh kepala daerah dan dibahas bersama dengan legislatif atau DPRD di daerah. Kemudian Raperda, Rancangan Peraturan Daerah. Nah, kemudian Perkada, Peraturan Kepala Daerah, Pergu, Perbu, Perwalkot. Nah, kemudian DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian ada istilah APIP ya. APIP ini kepanjangannya adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jadi selain BPK, ada juga dikenal dengan APIP. Kemudian Pemda, pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian TA, tahun anggaran. Dan terakhir ada istilah PPKD, yaitu pejabat keuangan daerah. Kita masuk ke pembahasan tentang mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD ini berawal dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati membentuk apa yang disebut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. TAPD ini diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten kota atau provinsi ya. Nah, tugas dari TAPD setiap menjelang tahun anggaran adalah menyusun KUA PPAS. KUA PPAS ini singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ya. Jadi semacam draftnya RAPBD ya, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Nah, KUA PPAS ini diturunkan dari RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi setiap tahun pemerintah daerah memiliki RKPD. RKPD ini tentu turunan dari Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah ya. Jadi RKJMD daerah diturunkan menjadi RKPD. Nah, RKPD ini setiap tahunnya tentu harus berjalan didukung oleh anggaran, makanya dirancang apa yang disebut dengan KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, semacam RAPBD-nya. Nah, KUA disusun oleh TAPD dan direview oleh APIP. APIP ini adalah aparatur pengawas internal pemerintah yang mereview KUA PPAS sebelum diajukan kepada DPRD. Kalau sudah siap KUA PPAS, maka diajukan kepada DPRD. Setidaknya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,
minggu kedua bulan Juli itu paling lama sudah diajukan KUA PPAS ke DPRD, ke pimpinan DPRD. Di situ nanti ada badan anggaran ya, ada yang membahas, mengkaji tentang KUA PPAS yang diajukan oleh eksekutif atau oleh pemerintah daerah. Nah, oleh DPRD provinsi atau kabupaten kota, KUA PPAS ini dibahas. Kemudian kalau sudah disepakati, di situ ditetapkan bersama-sama. Nanti ada nota kesepahaman antara kepimpinan DPRD dengan kepala daerah. Ditetapkannya kapan? Paling lambat minggu kedua bulan Agustus setiap tahunnya. Tentu bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya ya. Kemudian KUA dan PPAS ini yang telah disepakati antara DPRD dan pimpinan daerah ya. Ini menjadi dasar bagi kepala daerah untuk menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA ini adalah rencana kerja anggaran SKPD. SKPD ini satuan kerja perangkat daerah. Jadi dinas-dinas yang ada di daerah tersebut menyusun RKA setelah KUA PPAS disepakati antara DPRD dengan pimpinan daerah atau kepala daerah. Nah, setelah keluar apa yang disebut dengan RKA SKPD, maka berikutnya yang namanya KUA PPAS dan SKPD menjadi dasar bagi Pemda, dalam hal ini adalah PPKD ya dan TAPD dalam menyusun, menyampaikan dan membahas peraturan daerah tentang APBD. Jadi yang namanya dokumen KUA PPAS dan RKA SKPD ini menjadi dasar bagi PPKD ya, pejabat pengelola keuangan daerah dan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah untuk menyusun perda tentang APBD tahun anggaran bersangkutan. Kemudian kalau sudah tersedia draft perda tentang APBD, maka kepala daerah menyampaikannya kepada DPRD. Nah, untuk berikutnya nanti dibahas, dikaji, disidangkan, dan ketika sudah ada kesepakatan, maka perda tersebut ditetapkan bersama-sama ya. Jadi ada penetapan perda tentang APBD dan berikutnya juga yang namanya Pemda juga sekaligus menyiapkan perkada, peraturan kepala daerah. Kalau perda itu tentang APBD-nya, kalau perkada tentang penjelasan dari APBD tersebut. Nah, yang namanya penetapan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD dilakukan oleh kepala daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi kalau APBD 2024 maka berarti 31 Desember 2023 perda dan perkadanya harus sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah sebelumnya tentu dibahas, dikaji bersama dengan DPRD. Nah, berikutnya ketika sudah siap perda dan perkada, maka kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjelasan APBD kepada Menteri Dalam Negeri kalau itu APBD provinsi. Nah, kalau APBD kabupaten kota, maka perda dan perkada tersebut disampaikan kepada gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Nah, kalau sudah tersedia perda dan perkada, tentu ini akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk nanti dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan penjelasan tentang mekanisme penyusunan APBD yang sudah disampaikan sebelumnya, kita dapat menarik benang merahnya bahwa ada dua pihak yang terlibat dalam penyusunan. Nah, ini ditegaskan dalam penyusunan APBD. Yang pertama, pihaknya adalah pemerintah daerah, eksekutif ya, dalam ini bupati, wali kota, atau gubernur, tergantung tingkatan pemerintah daerahnya. Nah, mereka daerah itu tugasnya adalah menyusun KUA PPAS, kebijakan umum anggaran
prioritas plafon anggaran sementara, semacam draft dari RAPBD ya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian selain menyusun KUA PPAS, pemerintah daerah juga harus menyusun RKA SKPD. RKA ini Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, merupakan turunan dari KUA PPAS. Kemudian menyusun Perda tentang APBD, menyusun Perkada tentang penjelasan atas APBD, kemudian melaksanakan APBD dan mempertanggungjawabkan realisasi APBD. Itu tugas dari pemerintah daerah atau peran dari pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD itu adalah DPRD. DPRD tentu adalah membahas, mengkaji, ya, menyampaikan aspirasi rakyat agar tertuang dalam KUA PPAS dan RKA SKPD. Nah, kemudian menyepakati dituangkan dalam nota kesepahaman yang di dalamnya ditandatangani oleh pimpinan kepala daerah ya dan pimpinan DPRD. Apa yang ditandatangani disepakati yaitu KUA PPAS dan rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, berdasarkan bagan tentang mekanisme penyusunan APBD, yang berikutnya kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBD. Yang pertama adalah kepala daerah. Kalau kepala daerahnya itu tingkat provinsi, tentu adalah gubernur. Kalau itu tingkat kabupaten atau kota, maka wali kota atau bupati. Itu pihak yang pertama. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBD itu adalah kepala dinas atau badan atau kepala SKPD ya, sebagai pengguna anggaran atau barang yang dirancang dalam desain Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu dia penjelasan tentang mekanisme penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merujuk kepada undang-undang terbaru yang mengatur tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.